Halo, hai. Kita ketemu lagi di bab baru, yaitu seni teater. Seni drama merupakan karya sastra yang ditulis dalam bentuk naskah cerita dan dipentaskan dalam sebuah pertunjukan teater. Teater tradisional atau teater modern adalah teater yang sudah keluar dari pola-pola yang ada pada teater tradisional. Teater modern juga terikat dengan pola naskah dan skenario atau repertoar. Contoh dari teater modern antara lain drama, teater, sinetron, dan film. Ada 3 perbedaan antara teater modern dan teater tradisional. Yang pertama adalah interaksi penonton. Pada teater tradisional, penonton dianggap sebagai salah satu bagian dari pertunjukan, sehingga pemain yang berada di panggung banyak melakukan interaksi dengan penonton. Perbedaan kedua yaitu pada tempat pelaksanaan dan aturan tata panggung. Pada teater tradisional, panggung cukup sederhana dengan suasana yang santai. Pada teater modern, panggungnya tersusun rapi dan suasananya lebih formal. Perbedaan yang ketiga terletak pada bahasa dan alur cerita. Pada teater tradisional, bahasa dan alur cerita bersifat kedaerahan, sedangkan pada teater modern, bahasa lebih bersifat universal dan alur cerita tidak terbatas pada daerah tertentu. Ciri-ciri teater modern adalah yang pertama bertujuan sebagai hiburan dan mendapatkan apresiasi, kemudian yang kedua menggunakan bahasa nasional dalam dialognya, yang ketiga diselenggarakan pada pentas tertutup, kemudian yang keempat berisi kritik sosial, dan yang kelima dialognya sesuai dengan naskah. Unsur teater modern antara lain yang pertama naskah berisi kisah dan nama tokoh beserta dialognya, kemudian produser sebagai penyedia dana pertunjukan, yang ketiga sutradara sebagai pemimpin, yang keempat pemain sebagai ujung tombak pertunjukan teater. Yang kelima, penata rias bertugas merias wajah dan tubuh pemain supaya sesuai dengan karakter tokoh. Kemudian yang keenam, penata busana bertugas mengatur kostum pemain. Yang ketujuh, penata panggung bertugas menciptakan dekor di atas panggung. Berikutnya, penata cahaya bertugas menata dan mengatur intensitas serta warna cahaya di atas panggung. Kemudian, penata suara bertugas menciptakan suara-suara tertentu dan membuat musik pengiring. Yang terakhir, penonton sebagai saksi pertunjukan. Fungsi teater, yang pertama sebagai sarana upacara, yang kedua sebagai media ekspresi. Fungsi yang ketiga adalah teater sebagai media hiburan, dan yang keempat adalah sebagai media pendidikan.